Kubuka mataku di pagi hari yang cerah. Perkenalkan, namaku Kende. Aku bersekolah di SMA Negeri 4 Balikpapan. Aku mengawali pagiku dengan berolahraga, mengelilingi sekitar rumahku. Kemudian, aku melihat anak-anak kecil yang sedang asik bermain. Dan aku melihat salah satu dari mereka membuang bungkus makanannya dengan sembarangan. Tiba-tiba, aku teringat akan kejadian 15 tahun yang lalu sewaktu aku masih kecil. Yang pada saat itu, aku sering membuang sampah dengan sembarangan. Aku terus membuangnya tanpa peduli dengan apa yang akan terjadi. Sampai akhirnya, aku ditegur oleh seorang kakak laki-laki yang tidak aku kenal. Namun aku tidak menghiraukannya. Tanpa mengingat teguran dari kakak kemarin, aku mengulangi perbuatanku lagi, yaitu membuang sampah dengan sembarangan. Tiba-tiba dari belakang, kakak itu memanggilku dan kembali menegurku. Tapi, kali ini ia juga menasihatiku, dan ia menjelaskan salah satu akibat dari membuang sampah sembarangan, yaitu terganggunya aliran sungai dan parit, sehingga air tersebut tergenang begitu saja dan dapat mengakibatkan banjir. Aku hanya terdiam dan pergi begitu saja tanpa mengucapkan satu kata apapun. Sepertinya apa yang dibilang kakak tersebut benar juga. Kalau begitu, mulai sekarang aku harus membuang sampah pada tempatnya agar dampak seperti tadi tidak terjadi terus-menerus. Dan aku akan memulai hidup baru dengan janjiku. Tanpa berpikir panjang, aku menghampiri mereka. Aku memberitahu kepada mereka salah satu akibat dari membuang sampah sembarangan. Aku mengambil contoh sampah-sampah yang menumpuk yang akan mengakibatkan longsor, banjir, dan sebagainya suatu saat nanti. Anak itu pun mengiyakan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah berpamitan, aku pun kembali melanjutkan aktivitasku. Tiba-tiba, aku melihat orang yang tak asing bagiku. Ternyata, orang tersebut adalah orang yang dulu pernah menasihatiku sewaktu aku kecil. Aku menyapa bapak itu, tetapi sepertinya bapak itu tidak mengingatku. Dan aku pun mencoba mengingatkan tentang apa yang sudah terjadi 15 tahun yang lalu. Seketika itu, bapak tersebut mengingatku, dan ia menanyakan apa yang sedang aku lakukan di sini. Dan aku menceritakan kepada bapak itu bahwa barusan aku melakukan hal yang dulu pernah ia lakukan juga kepadaku. Lalu bapak itu terkejut dan tidak menyangka tentang apa yang aku ceritakan. Karena awalnya bapak tersebut mengira saat dulu ia menasihatiku, aku tampak tidak mempedulikannya. Tetapi kenyataannya, aku malah menjadikan bapak sebagai orang yang menginspirasiku. Bapak itu tampak senang mendengarnya, dan ia berpesan kepadaku agar terus menginspirasi banyak orang lainnya agar terwujudnya kota Balikpapan yang beriman. Dan aku pun siap melakukannya. Lalu aku berpamitan untuk melanjutkan lari pagiku.
Sekarang, aku harus mulai menginspirasi banyak orang supaya terciptanya Balikpapan Kota Beriman. Bersih, indah, aman, dan nyaman. Dan aku juga akan meningkatkan penghargaan Adipura, Kota Balikpapan. Ayo, mari bergerak bersama dan mencapainya bersama. Seiring berjalannya waktu, apakah kita sebagai generasi muda hanya akan berdiam diri? Berdiam diri tanpa adanya kesadaran untuk menciptakan Balikpapan yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Setelah itu, aku beristirahat sejenak. Lalu aku melihat sampah yang berserakan di jalan. Dan aku terpacu untuk mengambil sampah itu. Lalu aku membuangnya. Tentunya, kita sebagai penerus bangsa yang berjiwa muda tidak ingin berdiam diri. Seperti aku yang mempunyai tekad untuk menyadarkan banyak orang agar peduli serta meningkatkan rasa cinta kita terhadap Kota Balikpapan. Semua yang ada di benak pikiranku ini akan aku wujudkan bersama semua warga Kota Balikpapan. Mari kita wujudkan mulai dari sekarang dengan aksi nyata, bukan dengan sekedar janji. Kita sebagai penerus bangsa sudah seharusnya menanamkan sikap peduli kita terhadap lingkungan agar bumi ini tetap terjaga.